Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neri Andi Setiawan di channel Neri Andi Lives. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas materi mengenai prosedur teks ya. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai materi prosedur teks lebih jelas lagi ya. Jadi silakan kalian mengikuti video ini sampai habis. Oke, first of all, kalian siapkan dulu ya buku kalian, bahasa Inggris, Think Globally, Act Locally, sebagai buku panduan kita ya dalam belajar untuk materi ini, yaitu materi prosedur teks. Oke, dan tujuan pembelajaran kita kali ini adalah, yang pertama adalah mengidentifikasikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks prosedur berbentuk resip dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi dan menemukan informasi tersirat dan tersurat dari teks prosedur berbentuk resif. Yang ketiga, membuat mind map dari teks prosedur berbentuk resif. Di sini saya punya beberapa contoh ya, gambar dari masakan. Oke. Dari beberapa question kan, makanan. Kalau kita bicara mengenai makanan, kira-kira apa yang terbersit di pikiran kalian? Kalian pasti akan memikir kalau makanan itu enak kan. Wow, ini makanannya enak-enak ya. Ini ada lumpia, ada tahu isi, kemudian juga ada martabak ya kayaknya, apalagi dikasih dengan keju-keju gitu kan. Yang kalian pikirkan kan pasti bagaimana sih cara membuatnya? Kira-kira bagaimana sih cara membuatnya? Kira-kira sulit nggak kalau kita untuk membuat? Nah, pada kesempatan kali ini kita itu akan membahas mengenai prosedur teks ya. Prosedur teks adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana kita dalam membuat atau bagaimanakah bahan-bahan yang ada di dalamnya dan juga proses untuk membuatnya. Jadi akan kita bahas pada kesempatan kita kali ini. I have some question. The first, what picture is it? Ya. Ini gambar makanan apakah ini ya? Number 2, what kind of food is it? Ini termasuk jenis makanan apakah? Number 3, have you ever tried to make this snack? Ya, apakah kamu pernah mencoba untuk makanan ringan ini? What is the feeling of this snack? Ya, bagaimana cara untuk mengisi dari makanan ringan ini? Ini kan bentuknya adalah pastel ya kan? Nah, dari pertanyaan saya itu dari nomor 1 sampai nomor 4 itu adalah menjurus ke bagaimana cara kita membuatnya. Dan pada kesempatan kali ini akan kita bahas step by step from question number 1 until number 4. Kita akan bisa menjawab pertanyaan yang saya ajukan ini ya. Let's restart our discussion about prosedur teks. Prosedur teks. What is prosedur teks? Prosedur teks is text that explain how something works or how to use instruction or operation manual. Example, how to use the video, the computer, the tape recorder, the copier, the fax ya. Jadi prosedur teks itu artinya apa? Artinya adalah sebuah teks yang menjelaskan bagaimana sesuatu itu bekerja dan bagaimanakah cara menggunakan petunjuk atau petunjuk manual ya. Contohnya misalnya bagaimana kita membuat sebuah video ya, bagaimana kita menggunakan komputer, bagaimana kita menggunakan tape recorder, dan juga bagaimana kita menggunakan seperti alat copy, fax, dan sebagainya. Nah, semua itu tuh pengertian daripada apa? Pengertian daripada prosedur teks ya. Yang kedua, saya punya pengertian yaitu text that instruct how to do a particular activity. Example, receive, rules for game, science experience, rules seperti rule ya. Itu apa artinya? Itu adalah sebuah teks yang memberikan instruksi kepada kita mengenai suatu kegiatan yang umum dilakukan atau suatu yang biasanya kamu lakukan ya. Contohnya misalnya resep, kemudian peraturan game, kemudian science ya, percobaan ILPA atau science, kemudian peraturan keamanan di jalan ya. Number 3, text that it deal with human behavior. Example, how to live happily, how to succeed. Nah, ini adalah sebuah pengertian yang ketiga mengenai teks prosedur, yaitu sebuah teks yang berhubungan dengan
kebiasaan atau kebiasaan manusia ya, atau human behavior ya. Contohnya bagaimana manusia itu bisa hidup dengan bahagia, bagaimana untuk menjadi sukses. Oke, from all of three that I have here is kind of prosedur tag. Jadi contoh daripada petunjuk jari arti dari prosedur tag ya. Oke, pada slide ini saya akan jelaskan ya mengenai generic structure of procedure tag. The first is goal, and the second material ingredient, and the third is step ya. Yang pertama yaitu saya akan bahas mengenai goal. Goal itu apa? Goal itu adalah judul ya, judul daripada teks prosedur yang akan kita buat. Material or ingredient itu apa? Yaitu bahan-bahan di dalamnya. Di dalam teks prosedur kita itu harus ada bahan-bahannya. Yang ketiga adalah step. Apakah step itu? Step itu adalah langkah-langkah ya. Langkah-langkah bagaimana kamu membuat sesuatu yang ingin kamu buat. Misalnya bagaimana langkah-langkah membuat banana cake ya, atau kue banana itu bagaimana. Ini adalah generic structure ya. Jadi setiap genre teks dalam bahasa Inggris harus mempunyai structure, yaitu harus mempunyai susunan atau rangkainya ya. Jadi kalian juga harus bisa menghafalkan dan mengerti kalau generic structure daripada prosedur itu punya 3. Yang pertama adalah goal, yang kedua adalah material or ingredient, dan yang ketiga adalah step. Oke, sekarang selanjutnya saya akan bahas mengenai language feature, yaitu bentuk-bentuk bahasa apa yang kita gunakan dalam prosedur tag. Yang pertama adalah use adverbial of sequence using temporal conjunction ya, misalnya first, second, third, the last. Jadi kita harus menggunakan kata sequence adverb ya, atau kata keterangan yang menggunakan urutan waktu ya. Second, use command or imperative sentence. Example, puts the noodle on the, cuts the onion, wash the tomatoes. Yang kedua itu maksudnya adalah gunakan kalimat perintah ya. Misalnya letakkan mie-nya di, kemudian potonglah bawang, kemudian cucilah tomat ya. Itu adalah contoh-contoh daripada penggunaan daripada imperative sentence. Number 3, using adverbial, adverb to express detail, place, time, manner, courage. For example, 5 minutes, 5 minutes, 2 hours, etc. ya. Jadi yang ketiga adalah gunakan kata keterangan waktu untuk mengungkapkan detail daripada waktu, tempat, atau manner occurrence ya, atau bagaimana kegiatannya itu dilakukan ya. Misalnya untuk 5 menit, untuk 2 jam dan sebagainya. And then next, number 4, using action verb. Misalnya make, take, boil, and cook. Jadi dalam prosedur tag itu kalian itu harus menggunakan action verb ya. Apa itu action verb? Action verb adalah kata kerja yang melakukan tindakan ya, atau pekerjaan ya. Contohnya itu misalnya make, membuat, take, meletakkan, boil itu memanaskan, atau cook, memasak. Next, the last, using simple present tense. Apa artinya using simple present tense? Yaitu menggunakan tenses, yaitu tensesnya adalah simple present tense. Tenses simple present tense adalah tenses yang paling sederhana ya, menggunakan subject plus verb one. Biasanya kita gunakan untuk kebenaran umum, kita gunakan untuk kebiasaan yang diulang-ulang, kita gunakan untuk sesuatu hobi kita atau kebiasaan kita ya. Itulah semua penjelasan saya mengenai language feature ya. Di sini saya punya sebuah contoh mengenai prosedur tag yang berjudul adalah How to make pastel fill with drink syrup ya. Bagaimana cara membuat pastel yang diisi dengan udang yang kering ya, udang yang sudah dikeringkan ya. Let's make pastel fill with dry syrup. We need to make the skin and filling. To make the skin, we need 200 grams of flour, 75 milliliter of ice water, 20 grams of cooking oil, a half teaspoon of salt, a half teaspoon of chicken broth powder. For the filling, we need 100 grams of dried syrup, a half teaspoon of curry powder, 2 cloves of shallot, half teaspoon of
granulated sugar, 1 curry leaf, 1 teaspoon of instant curry species, and sufficient cooking oil. Let's mix the filling. First, please put rib sheep, drain and roast them. After that, green it. Then, finally, chop the shallot along with curry leaf. Set aside. After that, prepare a skillet and add 1 tablespoon of cooking oil. Wait for a while until it is hot and bursting. After the cooking oil is hot, put in the shallot, curry leaf, and curry species. Stir evenly and sauce until fragrant. And the roasted rice with sugar and curry powder. Cook continuously while stirring over medium heat to dry. Cool it. It's time to make the skin. Put in the flour, chicken broth powder, and sauce into a bowl. Stir evenly. Add cooking oil together with ice water. Stir again evenly. After that, balance the mixture and cool it for about 20 minutes in the fry. Once it's cooled, you can immediately roll the mixture gently using a wooden roll. Let's just making the pastel. First, mold the jugs into small orbs 4 cm in diameter. Then fill in with the filling you have mixed either and twist. Repeat the step until the jug is completed. Next, heat cooking oil in a skillet to fry. Wait for a while until it is hot and bursting. Now, fry the pastel until they are cooked and dry. Remove them from the skillet and drain them well. Wait until the pastel are cooled and ready to serve. You may store them in a jar. Oke, di sini saya jelaskan ya mengenai bagaimana sebuah teks prosedur itu ya. Yang pertama kalian bisa lihat ya, how to make pastel filled with dry shrimp. Itu termasuk dalam goal ya. Yang tadi kan sudah bilang ya, jeruk satunya itu goal. Kemudian ingredient itu ada di paragraf yang pertama. Itu sudah saya kasih tulisan ingredient kan. Yang kemudian adalah step itu ada di paragraf kedua sampai paragraf yang terakhir. Itu namanya adalah step. Jadi ini adalah sebuah contoh prosedur teks ya. Jadi silakan kalian bisa mempelajarinya ya. Oke, let's find the meaning. Di sini saya punya beberapa kata ya yang mungkin kalian belum tahu apa sih artinya ya. Yang pertama saya punya kata yaitu to brew. To brew itu artinya to make it with hot water ya. Jadi artinya apa? Artinya adalah kita harus mencampurnya dengan air yang panas. Kemudian to green. What is the meaning to green? To reduce something to small particles or powder by crushing it. Artinya apa? Yaitu mengurangi sesuatu dalam bentuk yang kecil atau menjadi serbuk dengan cara kita mencacahnya ya. Next, skillet. Skillet itu artinya adalah frying pan atau penggorengan ya, atau wajan ya. Next, molds. Molds itu adalah form into a particular shape ya. Mold itu artinya apa? Yaitu adalah cetakan kalau bahasa Indonesianya, yaitu kita membentuk mengenai cetakan-cetakan khusus ya. Next, dough ya. Doughs mixture are for and liquid for baking into pastry ya. Apa itu dough? Itu artinya adonan ya, mencampur tepung dan cairan kue dalam bentuk adonan ya, pastry untuk adonan. Jadi dough itu adonan. Oke, ini kita sudah belajar beberapa vocabulary ya. Yang kita sudah dapat 5 vocabulary ya, kita kata-kata yang baru ya. The new word ya, to brew, to grate, skill, malt, and dough. Oke. Di sini saya punya beberapa pertanyaan ya, silakan kalian jawab. Answer the question based on the text. Jadi kalian nanti jawab pertanyaan ini berdasarkan teks yang tadi sudah saya bacakan. Oke. The first, what is the purpose of the text? Tahu kan artinya tujuan dari teks itu apa? Second,
What is the tag about? Tagnya itu berisi tentang apa? Number 3, what do you need to fill in the snack? Apa yang kamu butuhkan untuk mengisi makanan ringan itu? Number 4, why do you have to fry the pastel in a hot cooking oil? Kenapa kamu itu harus menggoreng pastel itu di minyak yang panas? Number 5, do you think the steps are easy or complicated? Why? Why not? Sekarang saya tanya untuk yang normal pendapat kalian ya. Menurut kalian itu langkah-langkahnya itu mudah atau sangat ribet atau sulit? Jelaskan mengapa. Kalau enggak itu mengapa juga ya. Oke, silakan kalian jawab berdasarkan teks atau bacaan yang tadi sudah saya tunjukkan ke kalian di slide yang sebelumnya. Oke, tak terasa ternyata ini sudah akhir daripada slide kita kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan thank you so much for all of the viewers ya. Terima kasih banyak pada semua penonton yang sudah melihat penjelasan mengenai prosedur tag dari saya. Jika ada kalian bertanya, silakan kalian bertanya di kolom komentar. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan komentar aja. Oke, my last word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.